Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara, bersama saya, Yan Rahman. Saudara, militer Amerika Serikat merilis rekaman marinir Amerika Serikat di geladak kapal MV Blue Star 3, sebuah kapal komersial yang dicurigai mencoba transit ke Iran yang melanggar blokade Amerika Serikat. Departemen Pertahanan Amerika Serikat ini mengunggah di media sosial X saat marinir AS melanjutkan blokade laut terhadap Iran. Pasukan Amerika Serikat melakukan pencegatan dan memeriksa kapal apakah terafiliasi dengan Iran. Namun pasukan Amerika Serikat melepaskan kapal setelah melakukan pencarian dan mengkonfirmasi kapal itu tidak memiliki rute atau singgah di pelabuhan Iran. Komando Pusat Amerika atau CENTCOM mengatakan sejauh ini 39 kapal telah dialihkan untuk dalam operasi blokade maritim. Kebuntuan antara Amerika Serikat dan Iran telah diklaim efektif mencekik hampir semua ekspor melalui Selat Hormuz. Di tengah tekanan Amerika Serikat terhadap Iran di Selat Hormuz, Iran menegaskan perang melawan Amerika Serikat dan Israel belum berakhir. Juru bicara militer Iran menyebutkan pasukannya kini telah memperbarui basis data target selama gencatan senjata bergulir. Koordinasi antara tentara dan garda revolusi pun meningkat, di mana dalam kasus ini yang terus bereskalasi. به دلیل اینکه اعتمادی وجود نداره به امریکا و دشمنان ما همیشه به همون شکلی که در طول جنگ عمل می‌کردیم با جدیت تلاش کردیم اهدافمون رو بروز کنیم، بانک اهداف رو بروز کنیم. Sementara itu, Saudara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan Iran untuk segera menandatangani kesepakatan damai. Trump bahkan menuntut Iran untuk bertindak cerdas karena upaya Washington dan Teheran untuk mengakhiri permusuhan tampaknya menemui jalan buntu. Pada platform Truth sosialnya, ini Trump menuliskan Iran can get their acts together. They don't know how to sign a non-nuclear deal. They better get smart soon. Iran tidak becus, mereka tidak tahu cara menandatangani kesepakatan non-nuklir. Sebaiknya mereka harus cepat pintar. Sementara itu, Saudara, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan bahwa Selat Hormuz setara dengan senjata nuklir ekonomi yang coba digunakan Iran terhadap dunia. Menurut Rubio, Iran membual tentang kemampuan mereka menyandra 25% energi dunia. Rubio menambahkan kepemimpinan Iran sangat terpecah belah dan masih mengambil pendekatan garis keras dalam pemerintahannya. Sebelumnya, Amerika Serikat menolak tawaran Iran untuk mengakhiri perang dan membuka kembali Selat Hormuz jika Amerika Serikat mencabut blokade terhadap negara tersebut pada hari Selasa. Proposal tersebut akan menunda diskusi tentang program nuklir Iran. The Straits is basically the equivalent of an economic nuclear weapon that they're trying to use against the world. And they're bragging about it. They're putting up billboards in Tehran bragging about how they can hold 25% or 20% of the world's energy hostage. Imagine if those same people had access to a nuclear weapon. They would hold the whole region hostage. The blockade is not a blockade against shipping. It's a blockade against Iranian shipping because they cannot be the sole beneficiaries of an illegal, unlawful, and unjustified system of tolling and control in the Straits. If Iran was just a radical country run by radical people, but it'd still be a problem. But they are revolutionary. In essence, they seek to expand and export their revolution. Not just what they do in Iran. That's why they're with Hezbollah in Lebanon. That's why they've supported Hamas. That's why they've supported the militias in Iraq. They don't just seek to dominate Iran. They seek to dominate the region. And imagine that with a nuclear weapon. Di sisi lain, Saudara, pengamat militer Center for Intermestic and Diplomatic Engagement atau SIDE,
Anton Aliabas ini menilai Presiden Amerika Donald Trump masih akan perpanjang blokade di Selat Hormuz. Pasalnya, ini bagian strategi yang dipilih Trump untuk menekan Iran dibanding memulai peperangan kembali dengan Iran. Berikut analis dari pengamat militer Center for Intermestic and Diplomatic Engagement atau SIDE, Anton Aliabas yang kami cuplik dalam program Kompas Malam. Trump tarik ulur soal akhiri perang, tapi tampaknya blokade di Selat Hormuz masih ketat dilakukan oleh Trump di sana. Apa sebetulnya goal Trump dengan tekanan psikologis ke Iran seperti itu? Ya, Trump jelas masih mencoba memainkan kartu untuk memperpanjang blokade Selat Hormuz. Karena saya melihatnya bahwa kelihatannya gitu ya strategi ini akan jauh lebih dipilih ketimbang kemudian memulai konflik lagi kembali misalnya mengekskalasi, karena tentu saja ketika misalnya itu dieskalasi kembali harganya akan lebih mahal. Sejauh ini dalam 59 hari misalnya sudah lebih dari 65 miliar US dollar yang sudah habis gitu. Jadi saya ngelihatnya bahwa strategi ini akan coba untuk diperpanjang, apalagi kemudian kalau misalnya kita lihat dari cuitannya di media sosial itu kan jauh dia semakin untuk merendahkan Iran, bagaimana misalnya Iran sedang menuju state of collapse gitu ya, kemudian mereka tidak tahu pemimpinnya ini bagaimana, dan Iran mengemis-ngemis terkait membuka Selat Hormuz misalnya. Itu yang saya melihatnya bahwa kemudian meneruskan blokade Selat Hormuz itu dugaan saya adalah kayaknya kelihatannya lebih rendah risikonya ketimbang misalnya mereka melanjutkan melanjutkan peperangan kinetik, Mas Ibrahim. Saya melihatnya seperti itu. Tapi ini kan kedua pihak AS dan juga Iran ini masih bersikukuh dengan tuntutan masing-masing dalam proposal negosiasi. Sampai kapan mereka ini akan bertahan pada tuntutan masing-masing? Ya, kalau misalnya kita lihat ketika kita bicara deadline yang tanpa ada kepastian ya, jadi kan ini nggak ada deadline-nya ya. Jadi gencatan senjata ini seakan-akan tidak ada akhirnya. Kalau sebelumnya hanya 2 minggu gitu ya, tapi sekarang kan tidak ada deadline-nya. Walaupun itu saya melihatnya itulah strategi Trump gitu ya. Jadi main tarik ulurnya, dia tidak ingin lihat bahwa dia terkesan ambigu, dia terkesan tidak jelas dan lain-lain. Justru dia kemudian mencoba untuk melenturkan kapanpun dia ingin berhenti, ya saya tidak ada masalah, itu satu. Kedua, memang jadi kelihatannya gitu ya, jadi kelihatannya bahwa ketika kita bicara tentang gencatan senjata, ini gencatan senjata sebenarnya lalu Hormuz juga tetap menjadi salah satu titik pressure. Dengan kata lain bahwa kalau misalnya apakah ini selangkah lagi menuju eskalasi, itu adalah salah satu potensi luaran yang kalau kita melihat kondisi seperti ini. Jadi jeda ataupun juga gencatan senjata jadi seakan-akan ini sebenarnya ada atau tidak ada. Kenapa? Karena masing-masing pihak itu melakukan konsolidasi, walaupun gitu ya ada itikat baik, misalnya Iran melakukan safari gitu ya, pindah Islamabad dan lain-lain, tapi di sisi lain mereka jelas Mas Anton, tetap menyiagakan. tapi apakah Iran ini juga ikut mengkalkulasi soal risiko jika AS melakukan blokade berkepanjangan? Begitu juga apakah AS juga mengkalkulasi seberapa kuat mereka menekan Iran di Selat Hormuz ini? Ya, ini kan memang jadi ketika kita bicara tentang blokade Selat Hormuz sudah jadi adu kuat gitu. Siapa yang kuat terhadap tekanan gitu ya. Jadi ini kan bagi saya melihatnya Iran masih ada 2 kuncian lagi. Satu adalah dia menutup Selat Bab el Mandeb melalui proksinya Houthi di Yemen gitu ya, bagian bawah. Yang kedua adalah dia mengganggu kabel bawah laut. Masih ada 2 kuncian lagi. Sementara Amerika Serikat cuma fokusnya adalah bagaimana dia cuma untuk memblokade, itu pun gitu ya, itu pun berada di Laut Arab gitu. Walaupun misalnya kalau kita membandingkan dengan aset, dia udah ada 3 kapal induk nih di kawasan gitu. Tapi kan dia tidak berani untuk merangsek. Kenapa? Apalagi kita melihat bahwa ini menjelang 1 Mei ini udah 60 hari. Ini kalau 60 hari perpanjangannya butuh approval lagi nih. Nanti duitnya dari mana dan lain-lain. Nah, ini akan kemudian masih menjadi kalkulasinya gitu. Jadi kalau dari Iran sendiri, Iran jelas berhitung gitu. Tapi gitu ya. Jadi kan kalau misalnya Amerika Serikat selalu mengklaim bahwa dia sudah jauh merosot kekuatan, iya. Tapi dari sisi lain kemampuan misalnya ataupun juga unmanned-nya gitu ya, drone-nya, entah itu drone bawah laut, drone permukaan, udara, itu masih cukup stabil. Berbeda dengan misalnya ada banyak laporan menyebutkan bahwa ketika kita bicara tentang misalnya stok misalnya Amerika Serikat itu menurunnya sudah cukup dalam 50%. Nah, ini kan juga Amerika
Tapi harus berhitung. Mas Anton, apa yang bisa membuat Iran sepede ini dengan kalkulasinya? Kartu as apa yang dimiliki Iran untuk menghadapi semua ini? Saya melihat Iran masih ada dua lagi. Kalau misalnya dia pengen apa namanya mengganggu internasional, masih ada dua lagi. Karena kalau misalnya dia ganggu Selat Bab el-Mandab aja misalnya, itu tekanan yang akan dilakukan oleh negara teluk akan jelas menjadi-jadi. Kenapa? Karena mereka memblok gitu. Jadi blokade itu juga akan terdampak pada negara teluk sehingga mereka tidak bisa melakukan ekspor impor. Oke. Gitu ya. Itu Baik. satu. Kemudian Lalu belum lagi misalnya ada kuncian lain, ada yang gangguan bawah laut. Kedua gitu, kenapa kemudian Amerika Serikat tidak mau berani ke dalam? Karena mereka juga berhitung. Satu, ada kemampuan perang ranjau. Kedua, ada perang swarm attack-nya gitu ya. Oke. Yang ini kecil gitu tapi bergerombol itu jelas membahayakan. Ini alat-alat murah itu akan menyerang alat-alat mahal gitu. Ini Baik. juga jauh mereka berhitung gitu. Itulah kenapa kemudian misalnya blokade itu kan dilakukan di Semenanjung di Laut Arab dan Samudra Hindia. Dia tidak mau berani meraksa ke dalam. Belum lagi misalnya kalau kita lihat bagaimana kapal induk George Bush misalnya dia harus memutar ke bawah Afrika. Dia tidak mau kenapa? Oke. Karena takut gitu. Baik. Jadi ada kalkulasi yang diperhitungkan. Sekalipun misalnya Iran itu dibilang sudah turun kapabilitasnya, tapi tetap diperhitungkan Oke, oleh Amerika kami Serikat. tangkap. Saudara jangan kemana-mana karena seusai jeda Breaking News Kompas TV akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami.